wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kekuatan asam dan basa, pH, pOH, pKw, serta soal-soal yang berhubungan dengan asam dan basa ini. Larutan ada dua jenis, larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit yang kita ketahui itu dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik? Karena terdapatnya ion-ion di dalam suatu larutan. Nah, larutan elektrolit ini ada hubungannya dengan asam dan basa. Asam juga terbagi dua, ada asam kuat dan asam lemah, sedangkan basa ada basa kuat dan basa lemah. Asam memiliki pH kecil dari 7, sedangkan basa memiliki pH besar dari 7. Pertama akan saya bahas asam dan basa kuat. Nah, jika dilarutkan dalam air, molekulnya akan terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasinya 1. Sehingga disebutlah dengan asam kuat atau basa kuat. Adapun contoh dari asam kuat yaitu ion H+ dengan golongan 7A kecuali F. Contoh HCl asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, HNO3 asam nitrat, H2SO4 asam sulfat, HClO4 asam perklorat. Selanjutnya, contoh basa kuat, terdapatnya ion OH- dengan golongan 1A. Contoh litium hidroksida, LiOH, NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, RbOH, rubidium hidroksida, CSOH, cesium hidroksida dengan golongan 2A, kecuali berilium dan magnesium, yaitu yang termasuk basa kuat, kalsium hidroksida, CaOH 2 kali, strontium hidroksida, SrOH 2 kali, dan barium hidroksida, BaOH 2 kali. Inilah beberapa contoh dari asam kuat dan basa kuat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang asam dan basa lemah. Tetap disimak sampai selesai ya videonya agar lebih mudah memahami. Oke guys, selanjutnya asam dan basa lemah. Asam dan basa lemah ini jika dilarutkan dalam air, molekulnya akan terionisasi sebagian, sehingga yang terjadi itu reaksi bolak-balik. Sehingga derajat ionisasinya 0. Nah, contoh dari asam lemah itu sendiri adalah HF asam fluorida, CH3COOH asam asetat atau disebut juga dengan asam cuka, H2CO3 asam karbonat, H3PO4 asam fosfat, HCN asam sianida. Sedangkan basa lemah, berilium hidroksida, BeOH 2 kali, magnesium hidroksida, MgOH 2 kali, besi 3 hidroksida, FeOH 3 kali, CuOH 2 kali, tembaga 2 hidroksida. Inilah beberapa contoh dari asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya kita masuk ke rumus. Rumus untuk asam kuat yaitu konsentrasi ion H+ sama dengan Ma kali Va. Ma di sini merupakan konsentrasi larutan asam, sedangkan Va ini merupakan valensi asam. Jumlah valensi asam. Selanjutnya basa kuat. Basa kuat
konsentrasi ion OH- sama dengan Mb kali Vb. Saya kasih lambangnya saja ya, biar lebih mudah memahaminya. Mb ini merupakan konsentrasi untuk larutan basa, sedangkan Vb ini merupakan jumlah valensi dari OH- ya. Yang ini Vb ini merupakan jumlah Va, jumlah ion H+ dalam larutan asam. Bikin di sini aja. Untuk asam lemah, lambangnya Ka ini merupakan tetapan ionisasi asam. Konsentrasi ion H+ sama dengan akar dari Ka kali Ma. Ma ini seperti yang saya bilang tadi ya, Ma ini merupakan konsentrasi larutan asam. Lalu konsentrasi ion H+ sama dengan derajat kali Ma. Derajat ionisasi dikali Ma. Sedangkan rumus basa lemah dilambangkan dengan Kb. Ion OH- sama dengan akar dari Kb kali Mb. Konsentrasi ion OH- sama dengan derajat ionisasi kali dengan Mb. Nah, ini merupakan rumus dari asam lemah dan basa lemah. Konsep praktisnya, jika kesulitan membedakan antara asam kuat, asam lemah, dan basa kuat, serta basa lemah, maka perhatikan data yang diketahui. Bila terdapat nilai Ka, berarti asam lemah, dan sebaliknya, bila terdapat nilai Kb berarti basa lemah. Selanjutnya kita masuk ke pH larutan. Ini dikemukakan oleh ilmuwan yang berasal dari Denmark yang bernama Sørensen pada tahun 1868 sampai 1939. Dia mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+. pH sama dengan min logaritma konsentrasi ion H+. Ini untuk mencari asam ya. Asam. Sedangkan POH untuk mencari basa. Min log ion OH- atau konsentrasi OH-. Gabungan antara pH dengan POH menghasilkan nilai 14. 14 ini dari mana hasilnya? Dari tetapan kesetimbangan air. Yang disingkat dengan KW. KW ini, nilai KW dalam suhu 25 derajat Celcius memiliki nilai 1 kali 10 min 14. KW ini dari gabungan antara konsentrasi ion H+ dengan OH-. Ini rumus penting ya. Rumus penting. Kalau sudah penting berarti wajib dihafal. Jika konsentrasi ion H+, ini untuk mencari pH atau POH lebih mudahnya.
Jika konsentrasi ion H+-nya 1 kali 10 min N, maka pH-nya adalah N. Jika konsentrasi ion H+-nya X kali 10 min N, maka pH sama dengan N kurang log X. Jika pH sama dengan N, maka konsentrasi ion H+ sama dengan 10 min N. Contoh di rumus yang nomor 1 ini, jika konsentrasinya 1 kali 10 min 2, maka pH-nya sama dengan 2 untuk yang nomor 1. Sedangkan yang nomor 2 contohnya, konsentrasi ion H+ 3 kali 10 min 2. Berarti pH-nya adalah berapa? Ya, 2 kurang log 3. Sesuai kan? Selanjutnya, contoh yang ketiga. Jika pH-nya sama dengan N, maka konsentrasi ion H+-nya sama dengan 10 min N. Jika pH-nya kita ambil 4, maka konsentrasi ion H+-nya adalah 10 min 4-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Untuk lebih memahaminya, ikuti video saya sampai selesai. Soal penentukan pH dari 1 larutan 0,01 m HCl. HCl di sini merupakan asam kuat. Yang kedua, larutan 0,05 m H2SO4. H2SO4 di sini juga asam kuat. Larutan yang ketiga, larutan 0,02 m NaOH. Nah, di sini merupakan larutan basa kuat. Yang keempat, karena ada Ka, nilai Ka berarti termasuk ke asam lemah. Larutan CH3COOH 0,1 m, Ka-nya 1 kali 10 min 5. Bagaimana pembahasannya? Yuk, mari disimak videonya sampai habis. Pertama, yang diketahui konsentrasi ion H+ 0,001 sama artinya 1 kali 10 min 3. Sebelum mencari pH, kita cari dulu penguraian zatnya. Konsentrasi HCl menghasilkan ion H+ dan Cl-, memiliki satu ion H+. Jadi pH min log H+. Seperti rumus yang tadi ya, jika H+ sama dengan, masih ingat nggak? Jika H+ sama dengan 1 kali 10 min N, maka pH sama dengan N. Berarti ini jika H+-nya 0,001 m, maka pH-nya 3. Selanjutnya soal kedua. Diketahui soal kedua ya, konsentrasinya 0,05 H2SO4. Kita bikin dulu reaksinya. Konsentrasi 2H+ bereaksi dengan SO4 2 min, sehingga dia memiliki 2 ion H+. Jadi rumusnya
ion konsentrasi ion H+ sama dengan, karena dia ini asam kuat ya, masih ingat rumusnya Ma kali valensi asam. Ma nya 0,05 dikali dengan 2, hasilnya 0,1 molar. Yang ditanya tentukan pH, berarti pH sama dengan min log H+. Min log 10 min 1 sama dengan 1. Ini soal nomor 2. Maaf, yang ini bukan konsentrasi ion H+ nya, tetapi konsentrasi dari larutan H2SO4. Selanjutnya pembahasan nomor 3, larutan 0,02 m NaOH. Jadi kita buat reaksinya dulu. NaOH Na+ tambah OH-. Konsentrasi OH- sama dengan rumus basa kuat ya, Mb kali Va. Mb ini merupakan konsentrasi dari larutan basa, yaitu 0,02 dikali dengan valensi ini basa, valensi basa OH- nya 1, berarti 0,02 atau 2 kali 10 min 2. Selanjutnya kita cari POH karena dia basa, min log OH-. Min log 2 kali 10 min 2 berapa? Ya, 2 kurang log 2. Bisa disederhanakan lagi, bisa cari di kalkulator log 2 ini berapa ya. Selanjutnya kita mencari pH, karena ini masih POH. pH nilai tetapan airnya ya 14 dikurang dengan 2 log 2. Kurang 2 berarti 12 nih tambah log 2. Oke, jawabannya 12 ditambah log 2. Nanti tinggal cari aja di kalkulator log 2 itu berapa hasilnya ya. Selanjutnya soal nomor 4. Pembahasan terakhir, larutan 0,1 m CH3COOH yang diketahui Ka nya 1 kali 10 min 5. Berarti ini termasuk dalam asam lemah karena memiliki nilai Ka nya. Kita reaksikan dulu CH3COOH, kita uraikan dulu ya. CH3COO- tambah ion H+, berarti melepaskan 1 ion H+. Konsentrasi ion H+, karena dia asam lemah, berarti rumusnya Ka dikali Ma. Ka 1 kali 10 min 5, Ma nya 0,1. Jadi 1 kali 10 min 6, karena akar jadi tinggal 10 min 3. 10 min 3 untuk konsentrasi ion H+ nya. pH, karena ditanya tentukan pH dari CH3COOH adalah pH min log H+, min log
Masih ingat jika H plusnya 10-3 berarti pH-nya 3. Jadi pH yang dimiliki asam cuka atau CH3COH adalah 3. Sekian dulu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya buat lagi contoh soal, pembahasan soal lainnya. Banyak latihan-latihan soal agar lebih mudah memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.